Halo teman-teman podcast Saling Sapa Jalan-Jalan edisi podcast apa ya duduk trotoar iki ya? Duduk Nongkrong warung kopi ya. ngopi. Ya. Pas bertepatan dengan 7 hari pasca tragedi Kanjuruhan. Saya tetap menyebutnya tragedi karena tetap berujung penderitaan bagi korban, keluarga korban, dan para sahabat dan saudara yang ditinggalkan. Terutama kami warga Malang yang sampai hari ini tetap merasa ada lubang besar di hati kami gitu, bahwa yang kami harapkan para kepala daerah di Malang Raya, tempat di mana korban tuh banyak berjatuhan, keluarga korban yang hatinya hancur, termasuk beberapa korban yang sampai hari ini masih recovery dan masih kondisinya sangat-sangat belum stabil, termasuk psikisnya. Tapi lagi-lagi tetap ada lubang di hati kami gitu, bahwa kita tidak membahas yang kemarin blunder statement di Mata Najwa atau apa, kita tidak membahas itu silahkan, sudah bebas orang mau mengekspresikan apapun. Karena mengekspresikan sesuatu dilindungi undang-undang pada dasarnya. Tapi balik lagi, saya membahas di sini ada lubang di hati kami, ada utang rasa bahasa Jawa itu ya. Bahwa ternyata sampai hari ini belum ada pernyataan sikap dari kepala daerah, kota, kabupaten, dan Batu. Bahwa sebenarnya apa layak masyarakat mereka itu sampai mendapatkan perlakuan seperti ini hanya dikarenakan alasan keamanan. Mungkin di sini ada Mas Aziz, Mas Lutfi, Ayah Teja, seorang aktivis sosial, dan juga Pak RW ya, Pak RW Teladan di Kota Malang. Ini Mas Imam. Aku pengen agak rileks aja ya. Menurut jenengan, yang benar-benar pada hari H berjibaku wis, kalau aku wis mentalku nggak siap untuk itu. Yang pernah ngalami berjibaku pada hari pertama mulai terjadi kerusuhan itu seperti apa sih ya? Ya, mungkin kita di posisi yang sama, Mas Taufik ya. Tapi yang jelas mungkin saya akan lebih pertegas lagi. Ini bukan, kalau saya melihat dari kacamata kebencanaan, ini sudah bukan tragedi. Kalau tragedi adalah sesuatu yang berkaitan dengan alam atau apa yang sifatnya memang kita nggak bisa apa-apa. Ada kematian berarti itu sudah kehendaknya. Tapi kalau ini sudah merupakan pembantaian, berlindung di balik kata pengamanan. Saya sudah tegas katakan dari kacamata perlindungan anak ini sudah pelanggaran hukum yang luar biasa telah terjadi. 33 anak tidak penting bagi mereka di balik pengamanan. Yang kedua, anak apanya mau diamankan gitu ya? Betul. Dan saya sangat sedih, sangat luka saat saya tahu cerita sesungguhnya dari teman-teman anak-anak kami yang bertugas di lokasi pada waktu hari H, dan melihat sendiri mereka mengatakan tidak ada chaos ayah, tidak ada yang berantem, yang ada anak-anak supporter dipukuli. Nah sekarang mereka setiap kali ada pertandingan, selalu namanya supporter setelah peluit panjang mereka akan mendatangi pemain untuk memberi semangat, minta tanda tangan, minta kaos ya. Bukan berarti mereka mau berantem. Kenapa kok dianggap itu sebagai suatu hal yang mengerikan? Hingga akhirnya terjadi pembantaian secara sistemik. Jadi ini bukan tragedi. Ini sudah mengarah pada pembunuhan massal. Harus ada yang bertanggung jawab. Dan kepala daerah harus membela apabila ada statement yang bisa memojokkan supporter. Apa anak-anak seumur itu seperti penjahat, pemabuk? Apalagi sampai saya dengar ada botol-botol miras, dikatakan itu dari teman ketua PSSI bilang menemukan 48 botol miras. 48 botol miras, sekarang dipikir 40 sekian ribu penonton yang ada di lapangan. Dengan 48 botol itu. Maaf. Dan teman-teman medis ini saya minta untuk datang kemari juga. Dan kesaksiannya memang kita waktu itu agak kunci karena
takut diintimidasi oleh, karena beberapa saksi kita kemarin sempat dihantui sama gerombolan. Ya, jadi akhirnya kita sampai kunci. Nanti kita minta kesaksian dia apa agar dari Pak Aziz bisa sampaikan itu ke Pak Mahfud, situasi sebenarnya dari mereka yang tahu betul di lapangan. Orang medis dihajar, orang medis nggak boleh dalam perang pun loh sudah tahu nolong, sudah tahu ngangkat anak 9 tahun, iya. dan meninggal di tangannya. Kondisi masih perang, dipedungi. kondisi perang pun Maaf, nggak boleh. nggak boleh. Ini sudah pelanggaran hak asasi manusia yang luar biasa terjadi di Kanjuruhan. Dan ini kalau dibiarkan, maaf, 2023 ini tahun politik, kita sudah masuk pada situasi tahun politik, akan berbahaya. Akan ada perlakuan-perlakuan yang represif yang akan dimafhumkan. Berlindung, ya? Dimafhumkan, berlindung di bawah apa yang namanya pengamanan. Ini tidak boleh terjadi. Kapolda sampai dengan semua pangkat di atas AKBP ke atas punya kewenangan untuk bisa memberi perintah atau mengetahui kejadian harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Jangan ini sekarang apa? Pasukan yang diajukan sebagai tersangka. Itu di Brimob itu saya tahu betul, saya dekat sama teman-teman Brimob. Di kemanusiaan kita jalan bareng mereka. Mereka orang luar biasa, masih muda-muda. Apa iya harus dihentikan karena kebodohan perintah yang dilakukan oleh atasannya? Mereka yang dikorbankan, tidak boleh. Hukum harus jelas. Dan kepala daerah sampai sekarang nggak ada tuh statement bagaimana membela warganya. Maaf, ada apa? Itu buat saya kesejahteraan, ya itu tadi. Saya menganggapnya bahwa itu ada lubang di hati saya. Gitu. Dan sepertinya kok kayaknya meninggalnya 100 sekian orang ini kayak seperti bertanda ya. Iya, ini. Padahal satu orang itu sama kematian seluruh muka bumi. Ah ini Pak Aziz ini. Ini Pak Aziz. Ya, dari kacamata hukum gimana? Ini beliau deket banget ini sama Prof Mahfud sebenarnya. Ini sebenarnya harapan saya bisa menjembatani. Iya harus. Karena apapun butuh orang-orang yang strength fighting untuk bisa meluruskan ketidakpahaman kita sebagai masyarakat. Apalagi sebagai potensi kemanusiaan. Mungkin gini. Ayah, menurut aku paling gini. Kan kepala daerah udah peduli, udah bantu ke sana ke sini. Oh, mati iya, apa yang diukur dari apa yang bisa kita berikan? Tapi nggak tahu sikapnya ya. Kan repot juga. Tulus enggak, itu bisa dilihat. Dia bela enggak waktu supporter dijelek-jelekin? Yang dibutuhkan kadang malah pernyataan sikap. You itu bela kita apa bela siapa? Betul. Iya. Itu keberpihakannya yang kita ini ya, kita cari. Keberpihakannya. Jadi benar-benar bapak kita enggak, ternyata bukan. Berarti kayak kita anak tiri dong? Ya, enggak tahu. Materi aja tidak cukup, Pak. Oh, enggak cukup lah. Enggak cukup, enggak akan cukup. Sekarang orang meninggal. Lubang di hati itu enggak akan bisa. Ini kasus ini juga saya dengar dari pemberian 15 juta dari presiden 50 juta ternyata terima 15 juta itu juga sudah jadi rumor yang luar biasa sekarang. Sampai gitu ya. Maaf. Itu kenyataan tapi ya. Dan serius. Ya Bapak Aziz. Ini dekat dengan Pak Mahfud ini. Jadi tragedi kemanusiaan yang terjadi di tanggal 1 itu sangat memukul kejiwaan kita, terutama kita yang ada di Malang. Iya. Ya. Kita kayak setengah. Jadi peristiwa itu menggambarkan satu bentuk pengamanan yang menurut kacamata kajian di Dewan Pengurus Pusat Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GPK) itu berlebihan, ya. Berlebihan. Sangat berlebihan. Kenapa? Yang pertama, supporter itu hanya ada Aremania. Betul. Tidak ada supporter dari Persebaya. Mereka mau ngelawan siapa ya? Mau ngelawan siapa? Iya. Jadi logiknya siapa musuhnya? Bentrok dengan siapa? Kan begitu. Apa ya Arema musuh aparat? Nah, saya ya, tidak habis. yakin. Seperti itu. Ya habis. Ya. Kalau katanya mau menyerang pemain Persebaya itu gimana, Pak? Loh, Pak Aziz. Nah, jadi Dia kecewa. sepanjang kami melakukan investigasi
itu pasca kejadian itu sampai hari ini kami belum menemukan data yang menunjukkan secara nyata bahwa supporter itu dengan sengaja kemudian melakukan gerakan yang menimbulkan chaos dengan keamanan. Betul. Saya tidak melihat itu. Saya tidak melihat itu. Bahwa itu culture Aremania yang saya tahu selama ini adalah untuk memotivasi. Kalau menang itu diekspresikan dengan bernyanyi, berjoget. Kalaupun kalah, Aremania itu kan menerima kekalahan itu. Betul, betul. Nah, itu hanya mensupport, ya kan? Tetapi memang video-video yang beredar itu kemudian banyak ditafsirkan oleh banyak orang. Terus terang DPP GMPK kemarin menegur, ya itu satu ada penulis, kemudian yang kedua adalah aktivis sosial yang dalam pernyataannya mengatakan bahwa Aremania sok jago. Itu brengsek. Darah saya, Kita bukan jujur itu mendidih dengan itu. Kenapa kemudian diasumsikan Ade Armando itu harus dapat masuknya supporter kemudian ditafsirkan sebagai sok jagoan? Saya tanya, jagoan. Sekarang kita maknai. Saya akademisi, saya ngajar di kampus. Saya praktisi hukum. Kalau bicara sok jagoan, terus yang dilawan itu siapa? Yang jadi korban siapa? Ratusan orang nyawa melayang itu siapa? Yang dihantam siapa? Yang dihantam itu siapa? Yang Kan digas begitu, kan? siapa? Nah, kemudian diskusinya menjadi maaf, tidak bermutu. Pak Aziz, saya mau tanya, apa dibenarkan itu? Seorang supporter masuk ke dalam arena. Saya katakan, sepanjang kulit panjang itu sudah ditiup oleh seorang wasit. Itu pertanda bahwa pertandingan sudah usai. Saya bilang begitu kan. Sudah usai. Kalaupun itu tidak dibenarkan, itu etik. Itu etik. Tidak ada unsur pidana. Kemudian itu dimaknai sebagai sesuatu yang harus diamankan secara berlebihan dan dilakukan penembakan ke tribun. Ah, ini yang saya tidak nyambung. Saya tidak nyambungnya begini. Saya periksa seluruh regulasi penggunaan gas air mata. Membawa saja dilarang. Membawa dilarang. Apalagi digunakan. Ya kan? Bertubi-tubi. Digunakan bertubi-tubi. Pintu keluar ini tidak cepat dibuka untuk tidak mengatakan pintu dalam keadaan tertutup. Praktis semburan. nanti ini rotak slow down. Ya. Ayo masuk. Dok, ini Riko, ini yang gendong anak kemarin. Ini Putri. Aziz. Putri. Ini semua yang ada di garda depan kemarin yang ya. kita sekarang sembunyikan karena Putri duduk. Riko biar ambil kursi. Dan tahu betul situasi di sana. Mas Indra biar, ini dua di rumah udah biarin mewakili 3 ini aja yang penting ya. Mas, iki wonge Pak Mahfud, Pak Aziz. Jadi mudah-mudahan nanti tim independen bisa nyerap apa yang kalian sampaikan. Intinya ceritakan apa adanya kejadian yang kalian rasakan tidak adil dan biadab. Gak bisa ngomong aja. Biadab. Mulai Putri dulu deh. Mungkin dibuka nggak Popo Putri? Ya wes, bicara wes. Oke. Ya, soalnya ini masih nggak gini. Ini round satu-satu aja ya, round satu-satu ya. Nggak usah khawatir, ini harapannya akan langsung disampaikan ke Pak Mahfud ya. Apa yang jadi ya deh, Putri pada waktu kejadian posisi di mana? Posisi awalnya di luar ambulan. Di luar ambulan di posisi gate mana? Di VIP. VIP. Kemudian Waktu itu ada beberapa korban yang keluar dari gerbang yang besar itu dievakuasi sama komandan saya sama rekan saya yang lain. Dibawa ke ambulan. Itu masih belum banyak korban, masih sedikit. Nah, ketika pintu itu terbuka, nah itu baru berlarian semua ke arah kita dan itu minta pertolongan. apa yang kamu lihat? Ketika saya pertolongan, saya lihat dari jauh itu ada orang yang udah nggak kuat lari, udah terbujur kayak gitu, dipukulin sama ditendang. Terus
Kamu juga kena pukul nggak? Saya kena pukul, tapi saya nggak tahu yang pukul saya siapa karena posisi saya itu di pintunya ambulans. Yang mukul kamu Polisi. polisi, Iya. tapi nama nggak tahu. Nggak tahu, Oke. karena posisi di sebelah. Tapi tahu kamu kalau itu polisi. Tahu. Kamu diapain? Dipukul pakai tongkat tapi kenanya di tangan sebelah. Terus kamu jatuh nggak? Hampir jatuh kena tabung oksigen. Cuma saya tahan pakai tangan kiri. Kenapa? Karena di sebelahnya tabung oksigen ada pasien yang sudah nggak kuat. Nggak bisa nafas. Oke. Sekarang Mas Riko. Mas Riko juga ngalami sama. Kalau dipukul sih enggak. Cuman saya lagi penanganan Hmm? yang datang korban-korban itu dipukuli sempat penanganan. Apa yang kamu lihat? Banyak korban tapi di belakang saya itu waktu saya penanganan itu memang ricu. Itu. Ya, kayak pukulan gitu. Siapa yang pukul-pukulan? Kalau itunya kemungkinan polisi. Kalau saya yang tahu, Ini yang tahu. Yang tahu kepada saya. brimob pakai amen hitam, Korban meninggalnya karena apa? kasar mata. Gas air mata. Oke, seperti apa indikatornya? Karena ketika datang ke kami itu keadaannya sudah seperti terkikik, kemudian tidak sulit bernapas, juga mata tidak bisa melihat, banyak yang berlari berlindung, itu mereka ingin selamat. Kemudian juga itu masih ada tembakan gas air mata itu yang masih membabi buta, datang lagi dan salah satunya itu meluncur ke atas ambulan kami. Sampai di atas ambulan. Padahal ambulan di situ ada banyak korban. Banyak korban. Banyak korban masih ditembak. Dan waktu itu pun juga kita kan dekat dengan mobil rantis ya. Itu pun akhirnya juga kita dapat sasaran juga, kesalahpahaman juga dari Aremania. Setelah ada beberapa yang mendekat, tahu itu Aremanita yang butuh bantuan, itu pun akhirnya juga dibantu sama rekan-rekan Aremania. Jadi rekan-rekan supporter malah dukung kalian ya. Ya, Polri. tahu mereka sudah Gimana? Bulan kita dari belakang disuruh minggir. Suruh minggir. Iya, Jadi kalian nggak boleh aktif. Kayak pakai apa? Suara itu Kan posisi saya kan ada di belakang ambulan, jadi tameng gitu kan untuk ambulan, karena ambulan pintu belakang ambulan kan nggak bisa ditutup Pak, karena banyak di dalam. Itu pas saya dengarnya itu ambulan minggir dulu, ambulan minggir dulu. Padahal ambulan adalah emergency unit yang berusaha untuk menyelamatkan sebisa mungkin korban. Disuruh minggir. Oke, sekarang menurut kalian apa yang terjadi di sana? Di stadion. di stadion itu waktu keluarnya atau waktu kita Yang kalian tahu? ya pemukulan, apalagi korban-korban yang udah kena gas air mata udah nggak kuat ngapa-ngapain, itu diinjek, masih diinjek-injek, dipukulin, sampai ada yang jatuh dari apa itu mas? Tribun. Kalau di tribun ada, Tribun. ya itu yang saya tolong. Di bawah juga masih dihajar. Iya. Maaf, ini sudah bukan pengamanan, tapi pembantaian sistemik. Saya katakan sistemik. Kenapa? Secara psikologis kalau kita mau ngomong jujur, orang sedang menjalankan perintah, dia pasukan pasti akan berpikir nol. Dia harus safety. Sedangkan ini bukan musuh, tapi diperlakukan sebagai musuh. Ini anak-anak, banyak nggak anak-anak? Ibu-ibu perempuan banyak nggak? Apakah mereka dipukuli? Ya, Maaf. Anak-anak, ibu-ibu dipukuli. Apakah ini kemanusiaan yang terabaikan atau terindahkan? Pak Aziz bisa berpikir secara logika. Yes. saya rasa gini ya, waktu dia mukul, Nah, Tasya. Nah, ini anak SMK 2 nih. ya, itu Ini anaknya ini Mas Rosi. Ini temennya anak saya, adikanya ini. Nah,
Hebat. Ambil kursi biar duduk sini deh. Berarti rahasia itu juga ini ya? Oh, penonton dan relawan. Penonton dan relawan. Nonton ya kamu Nonton. ya? Apa? Nonton. Kamu waktu ceritain nolong anak kecil di lapangan seperti apa? Jadi pas waktu kerusuhan itu saya Kamu lagi off nih ya? Apa? Lagi off di ambulan. iya saya lagi nonton, nonton. tribun, Oke. niatin Lagi tribun. Terus kemudian ada ribut itu di bawah. Jadi pertama nih Ya, akhirnya ada gabung sama saya. apa namanya supporter sing ke lapangan. Supporter ke lapangan itu Mas ini boleh ya. meluk pemain nih. Kemudian ada lagi supporter dari utara juga. Supporter dari utara turun juga satu lah itu dipukul polisi. Oh, meluk aja. Meluk aja pertama. Maaf, Meluk aja. saksi mata ada di tribun. Terus Bukan mukul pemain. Pelajar ya? SMK 2. Meluk ya. 18 korban, 3 meninggal toh SMK Yes. 2. SMK kamu anak dua ya kalau nggak salah. Ya? 3 yang meninggal. Anak 3 yang meninggal. Ya? 1 perempuan. Oh, posisi. Rahasia kamu ceritakan di lapangan waktu kamu evakuasi anak kecil. Jadi waktu saya turun ke bawah ke lapangan itu ada anak kecil kayaknya jatuh dari atas, jatuh dari tribun, apa kepisah dari orang tuanya juga, saya nggak paham. Itu keinjak-injak semua yang mau keluar pintu. Anak SMK. Kamu umur berapa sekarang? 16. Apa yang kamu lakukan? Nyelamatin anak itu. Saya tolong dulu, terus dari belakang ada polisi yang Dinas mukul Pendidikan kepala Wali Kota harus hargai Oh, dia. sampean dipukul. Dipukul Saat Kepala. menolong anak kecil itu. sampai hampir pingsan. Jadi sempat blank, sampai hitam semua. Terus saya kuat-kuatin nih, mau nggak mau. Aku mikirku cuma gini, aku pingsan aku mati deh gini. Saya prinsipnya gitu. Terus saya paksa bangun, anak kecil masih dirangkul saya. Terus saya bawa ke pinggir, dibantu supporter yang lain buat bantuin anak itu. Terus saya nganui kepala saya dulu itu, ngompres kepala saya. Kenapa mukul kamu? Iya. Jadi sabar Pak Imam. Yuk. Kak Imam nggak kuat sih. Ya kalau Ada. Ya, sih. Terus, ayo. Ini menurut kalian yang terjadi di Kanjuran apa? Pembunuhan apa ya? secara massal. Iya, massal. Kamu lihat orang-orang yang berjibun di pintu nggak bisa keluar. Lihat. Kenapa digembok? Ya, Kalau ada perintah untuk tembak. berarti kan bubarkan. Bubarkan berarti semua gate harus dibuka. Yes. Nah itu kok malah tutup. Sebenarnya yang ke expose kan cuma satu di tribun 13 itu. Sebenarnya di deretan gas air mata itu mulai tribun 10, 11, 12, 13 itu nggak kebuka semua awalnya. Terus akhirnya yang lainnya kebuka lah, gate 13 ini yang sampai terjadi penumpukan itu. Di banyak orang mati di situ, banyak orang meninggal di situ. Jadi mereka Dari tuh semua pintu. tumpuk-tumpuk enggak bisa dibayangkan loh Pak. Sekarang orang-orang 1-2 Kak, 1-2 itu hampir 30 tingginya segini itu. Bayangkan kalau anak kecil sampai seperti itu. Gitu loh. Kalau memang dibuka pasti nggak seperti itu. Karena saya tahu sendiri. Sebelum pertandingan itu memang sudah dibuka. Tapi kenapa kok tertutup? Sebelum pertandingan dibuka, kenapa ditutup? Alasannya apa itu? Logika kita harus bekerja. Iya. Karena logiknya itu ketika Supaya penerapan keamanan itu supaya orang kan segera menjauhi stadion. ya dilakukan penembakan. Logiknya itu sebelum penembakan itu pintu sudah harus dibuka total gitu. Total gitu loh. Bahkan kalau saya membahasakan bukan 15 menit, 30 menit. Ya, itu kalau bicara pengamanan terukur nih, seluruh pintu harus buka. Ternyata saksi fakta ini kan. Ini kan semua saksi fakta. Saksi fakta di lapangan yang kami berharap tim independen gabungan yang dipimpin oleh Menko Polhukam mendengarkan ini
perlu beliau itu juga menerjunkan tim untuk bertemu dengan saksi-saksi fakta. Ya, artinya ini satu kesempatan yang baik, dan ini bukan kesempatan yang terakhir tapi kesempatan pertama untuk kemudian membuka kenapa proses pengamanan itu terlihat tidak terukur. Padahal kalau bicara manajemen pengamanan, paling tidak itu perencanaan yang baik. Yang kedua terukur dengan baik. Yang ketiga terprediksi. Gitu. Termasuk memprediksi jangan sampai jatuh korban. Kan begitu ayatnya. Ya. Nah, saya lagi berpikir memang ketika selama 7 hari, artinya 1 pekan, itu tidak ada pernyataan yang kita diskusikan dari 3 kepala daerah di Malang Raya yang setidaknya mengatakan bahwa wargaku, supporterku, Aremania tidak sebrutal itu. Itu yang harus dikeluarkan. Harus muncul ini dari 3 kepala daerah. Apapun alasannya, mereka adalah pemimpin wilayah, harus punya Pemimpin. sense of belonging yang bagus untuk Jadi memiliki rakyat. rasa memiliki sense of belonging kepada kotaku Malang. Jangan sampai terus Malang gitu kan. Malang jangan terus mengalami kemalangan. Betul. Kan begitu. Ini satu kejadian yang harus memantik seluruh jiwa, terutama para pemimpin, untuk mengatakan testimonial faktual. Ya kan begitu ya? Ya. Bahwa wargaku, Aremaniaku tidak sebrutal itu. Tidak perlu ditambah-tambah. Itu artinya clear. 1. Kemudian yang kedua, kalau bicara tentang peristiwa ini harus ada yang bertanggung jawab, Pak. Ya. Harus ada yang bertanggung jawab. Artinya siapa yang bekerja di lapangan, dalam hukum tidak mungkin yang bekerja di lapangan tanpa adanya perintah. Apapun alasannya. Apapun alasannya, hampir tidak ditemukan dalam teori hukum bahwa seorang bawahan berinisiatif. Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin kan? Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin Karena aktivis berinisiatif. ambulan aja nggak boleh berinisiatif. Betul. Ibu kan aktivis ambulan ya? Artinya harus sesuai dengan SOP. perintah SOP. Iya. Ya, dari tim independen yang akan bantu jembatannya. Masih ada kawan-kawan di sana. Kesalahan pengamanannya pakai gas air mata. Polisi Yang jadi nggak ada. nggak ada. Crash. Ya, nggak ada. Tapi polisi. Itu kan keluar. Jadi keambulan kalian juga. Dibela ya. Iya, Bel. Polri yang terus memukul. Ngomong gimana? Ya, Oh, polisinya dipukul sama. Ada keputusan yang dibacakan oleh Kapolri. Sangat menyesalkan saya mendengar apa yang disebutkan sebagai para tersangka. Kita tidak butuh tersangka yang notabene mereka adalah pelaku atau melaksanakan sesuatu berdasarkan perintah. Yang jadi persoalan adalah yang Pemerintah. buat perintah ini siapa? Saya mau tanya, yang terjadi di sana pengamanan atau apa menurut Tony? menurut saya itu pembantaian. Pembantaian. Mereka melawan yang dibantai? Enggak. Mereka pasrah Iya. Sampai kan bisa keluar. sampai nggak bisa keluar. Oh, berarti di dalam juga mereka dihajar sampai nggak bisa keluar. Itu kan yang di tribun dikasih gas air mata. Hmm. Sampai apa yang di atas itu kan lari ke kanan sampai mepet pintu itu, pintu di 14 itu satu gerbang satu ya, yang atas itu sampai jatuh, sampai ininya apa namanya, pagernya itu sampai jatuh yang di atas, sampai sama Itu karena gas air mata atau apa Iya. dipukuli? gas air mata itu, Kemudian yang dipukuli? yang di bawah. Yang di bawah malah Iya, dipukuli. dipukuli sampai keluar itu masih dipukuli.